Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Dian Cesiaan. Saya dari kelas 11 otomasi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fishbone dari 5 permasalahan produk. Yang pertama ada lubang LED-nya terlalu kecil. Ada faktor masalahnya, ada 7 faktor masalah. Yang pertama ada pekerja atau man, yaitu kurang teliti untuk pengeboran lubang LED. Yang kedua ada kesalahan pemotongan material. Lalu ada mesin, yaitu mesin bor yang sudah tua dan tidak layak dipakai. Mesin pemotong tidak dikalibrasi dengan baik. Yang ketiga ada material, yaitu bahan baku tidak standar atau ketebalan atau material LED tidak konsisten dan bahan baku sulit ditemukan. Yang keempat ada metode atau metode, yaitu metode potongan kurang tepat dan pengujian kurang. Yang kelima ada money atau uang, yaitu dana terbatas untuk membeli alat ukur dan anggaran pengujian produk kurang. Yang keenam ada market atau pasar, yaitu fokus ke jumlah bukan ke kualitas, dan permintaan cepat-cepat produksi buru-buru. Dan yang terakhir ada environment atau lingkungan, yaitu ruang kerja berdebu atau ganggu mesin. Dan ada suhu ruang fluktuatif. Lalu yang kedua permasalahan saya yaitu permukaan potongan tidak rapi dan bergelombang. Ada 7 faktor masalah. Yang pertama ada pekerja atau man, yaitu contohnya kurang berpengalaman saat memotong box. Yang kedua kurang terampil dalam teknik pemotongan. Lalu ada mesin, yaitu mesin pemotong mesin pemotong berkarat dan tidak bagus. Dan yang ketiga ada material. Material kerja kualitas rendah atau mudah retak, lecet, dan bergelombang. Yang kedua ada material tidak sesuai spesifikasi ketebalan. Yang keempat ada metode. Contohnya tidak ada standar kecepatan potong. Yang kelima ada money atau contohnya tidak adanya biaya untuk beli alat potong. Dan tidak ada anggaran untuk pelatihan keterampilan potong. Yang keenam ada market, yaitu permintaan konsumen minta produk lebih cepat. Yang terakhir ada environment, contohnya lingkungan kerja berdebu dan meja tidak stabil. 3 permasalahan saya yaitu tampilan LED yang muncul tidak sesuai dengan program. Ada 7 faktornya. Yang pertama ada pekerja atau man. Contohnya pekerja kurang teliti saat codingan. Yang kedua, contohnya kurang memahami logika pemrograman. Lalu ada mesin. Mesin, contohnya komputer atau alat program sering error. Lalu yang ketiga ada material, contohnya LED yang digunakan kualitas rendah. Yang kedua contohnya LED tidak compatible dengan program standar. Yang keempat ada metode atau metode. Contohnya tidak ada sistem pengecekan hasil output LED. Yang kelima ada money atau uang. Contohnya dana pelatihan pemrograman terbatas. Yang keenam ada market atau pasar. Contohnya perubahan permintaan spesifikasi tanpa pemberitahuan awal. Dan terakhir ada lingkungan. Contohnya ruang kerja tidak bersih dan ruang suhu tidak stabil. Lalu yang keempat masalah saya yaitu program yang terkadang error. Ada 7 faktor masalahnya. Yang pertama ada pekerja atau man, contohnya tidak melakukan testing menyeluruh. Yang kedua ada kurang berpengalaman saat program. Contoh 2 faktornya ada mesin, yaitu contohnya alat pemrograman atau loader kurang andal. Yang ketiga contoh faktor masalahnya ada material, yaitu modul hardware tidak sesuai standar program dan komputer hardware kualitas rendah. Yang keempat ada metode, yaitu metode pengembangan kurang struktur. Yang kelima ada money, yaitu software atau alat bantu coding versi gratis. Yang keenam ada market atau pasar, yaitu permintaan waktu produksi cepat menyebabkan testing dipercepat. Dan yang terakhir ada lingkungan, contohnya yaitu suhu kelembapan ruang kerja tidak stabil. Dan gangguan listrik dapat menyebabkan data korup saat di-upload program. Lalu yang kelima permasalahan saya yaitu push button untuk disetting waktu tidak berfungsi. 7 faktornya yang pertama adalah pekerja atau man, kurang teliti saat perakitan, kurang memahami fungsi
rangkaian tombol. Yang kedua ada mesin, alat solder kurang baik sehingga sambungan tidak kuat. Alat ukur kelistrikan kurang akurat. Yang ketiga ada material, push button kualitas rendah. Push button tidak compatible dengan desain rangkaian. Yang keempat ada metode, contohnya tidak ada pengecekan push button, tidak ada prosedur testing fungsional setelah pemasangan. Yang kelima ada money atau uang. Biaya pembelian push button ditekan, tidak ada dana untuk pengujian alat secara berkala. Yang keenam ada market, contohnya permintaan pasar untuk biaya murah. Dan yang terakhir ada lingkungan atau environment, yaitu area kerja terlalu berdebu, tombol cepat rusak. Lalu saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang tindak lanjut. Yang pertama ada problem, yaitu lubang untuk LED-nya terlalu kecil. Penyebabnya pekerja tidak menggunakan alat ukur sebelum mengebor dan kurang memahami ukuran standar lubang untuk LED. Yang ketiga ada solusi, melakukan pelatihan penggunaan alat ukur untuk pengeboran LED, menetapkan ukuran lubang LED, dan mewajibkan pengecekan ulang sebelum pengeboran. Yang keempat ada akar permasalahannya, yaitu kurangnya kesadaran dan keterampilan pekerja dalam melakukan verifikasi ukuran sebelum bekerja, serta tidak adanya prosedur pemeriksaan alat ukur sebelum pengerjaan. Lalu yang kedua problem saya ada permukaan potongan tidak rapi dan bergelombang. Penyebabnya pekerja kurang terampil dalam teknik pemotongan dan tidak mengikuti prosedur standar kerja. Solusinya, melakukan pelatihan teknik pemotongan yang benar, menggunakan benda kerja dummy, serta menetapkan pemotongan standar untuk semua pekerja. Yang keempat, akar permasalahannya tidak adanya keinginan pekerja untuk berlatih, meningkatkan keterampilan, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kerja. Lalu yang ketiga, problem saya tampilan LED-nya yang muncul tidak sesuai dengan program. Penyebabnya, pekerja salah dalam menulis kode program dan tidak melakukan pengecekan atau debugging setelah pemrograman. Solusinya, melakukan pelatihan pemrograman dasar, membuat pengecekan hasil program, dan menerapkan prosedur uji fungsi LED sebelum produk dinyatakan selesai. Akar permasalahannya kurangnya keterampilan pekerja dalam memahami logika pemrograman dan lemahnya pengawasan terhadap proses verifikasi hasil pemrograman. Lalu, saya ada problem programnya yang terkadang error. Ini yang keempat masalahnya, yaitu penyebabnya pekerja kurang teliti dalam proses coding dan tidak melakukan testing program secara menyeluruh. Solusinya, melakukan pelatihan standar coding yang baik, membuat SOP pengecekan program, dan menerapkan prosedur testing berulang sebelum program dijalankan di perangkat. Agar permasalahannya, kurang pemahaman pekerja tentang pentingnya validasi program dan lemahnya pengawasan terhadap implementasi standar pengujian. Dan yang terakhir, problem saya push button untuk resetting waktu tidak berfungsi. Penyebabnya pekerja salah dalam memasang push button atau tidak melakukan pengecekan fungsi setelah perakitan. Solusinya, memberikan pelatihan pemasangan komponen elektronika yang benar, membuat pemeriksaan fungsi push button, dan melakukan uji coba fungsional sebelum produk dipasang menyeluruh. Akar permasalahannya, kurangnya pemahaman pekerja terhadap fungsi dasar komponen elektronika, serta tidak adanya prosedur verifikasi fungsi komponen selama proses produksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, maaf ya Pak. Selamat malam.